Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di channel gue 19 Plus. Berdasarkan video gue yang sebelumnya, bisa kalian cek dulu video gue sebelumnya, yaitu tentang 2000 aset gue yang udah di approve di Shutterstock. Kalian bisa tonton dulu videonya. Nah di situ juga ada yang komentar tuh tentang dia lagi ngejar 1000 aset juga, sama seperti gue sebelumnya. Dan dia ini ada kendala di bagian review, dan itu gue alamin juga di minggu-minggu terakhir bulan kemarin ya. Itu yang foto-foto yang gue submit itu lebih lama dari biasanya cuma 1-3 hari, paling lama itu 3 hari lah, 4 hari lah. Ini bisa sampai 1 mingguan gitu. Dan dia ngomong kalau saya submit video itu lebih cepet gitu, jadi lebih cepat di review. Memang sih kalau video tuh mungkin 3-5 hari lah. Dan mungkin dari situ juga gue di video gue sebelumnya itu gue juga lagi mau ngejar untuk 100 aset di footage ya atau video. Nah mungkin ini gue ada kesempatan, ada waktu luang, jadi gue mau sempetin untuk buat beberapa footage lah yang mungkin nanti bisa kalian contoh. Dan gue mungkin nanti akan kasih POV lah ya, mungkin ya POV untuk cara penangkapannya menurut versi gua. Video ini mungkin cocok untuk pemula, tapi buat yang udah terjun di Shutterstock udah cukup lama mungkin bisa lah nambah-nambah referensi atau untuk sekedar lihat-lihat aja gitu. Nah yang belum klik tombol subscribe, tolong subscribe di channel ini biar bisa sharing-sharing hal-hal yang bagus lagi, hal-hal yang bermanfaat lagi untuk berbagai kebutuhan. Karena di channel gue ini banyak banget ngebahas tentang berbagai tema ya, kategori. Tapi di sini gue ngebahas tentang Shutterstock. Dan untuk Shutterstock sendiri kalian bisa cek-cek aja video gue sebelumnya, apa itu Shutterstock dan fungsinya apa lah Shutterstock itu. Fungsinya apa? Nah jadi intinya gue di video ini mau buat beberapa footage yang akan gue submit di Shutterstock. Semoga aja gue buat beberapa footage ini bisa ningkatin skill lah untuk tahu pasar yang dibutuhkan untuk Shutterstock gitu. Karena di Shutterstock juga ini termasuknya sekarang untuk jual footage itu cukup cukup dibutuhkan lah. Karena memang foto itu mungkin udah terlalu banyak gitu yang submit. Kontributor juga udah banyak gitu ya untuk foto gitu, tapi untuk video kan nggak banyak, karena video ini memang lebih mungkin pengerjaannya itu lebih 3 kali lipat dari kita ngebuat sebuah foto gitu. Jadi gimana langkah-langkah gua yang gue buat, karena ini bakalan gua buat beberapa footage yang simple aja, yang sederhana, yang bisa dikerjakan di lingkungan sekitar rumah atau di rumah gitu. Jadi nggak perlu keluar dan nggak perlu studio yang bagus banget. Jadi ambil aja yang mudah-mudah, karena ini gue mungkin dapat referensi dari banyak konten-konten lah yang udah mulai jual footage di Shutterstock gitu. Jadi kita lakuin daily vlog lah atau daily foto, daily footage gitu yang sehari-hari kita kerjain gitu. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, jadi ini gue udah dapet setup pertama. Dan di sini gue adegannya seperti ini. Gue mau ngebuka pintu dengan ngebuka kuncinya juga. Jadi pintu apa ini ya? Pintu aluminium. Dan di sini gue pakai kamera Canon M3 yang kemarin gue baru aja beli baterai baru ya untuk kamera M3 gue, karena emang udah soak nih. Nah langsung aja shootnya begini. Mungkin ini gue masuknya nanti bakal jadi video yang komersial, bukan editorial. Karena di sini itu mohon maaf nih, ini agak susah settingnya. Nah kamera kedua ini gue pakainya itu Xiaomi. Oke, kalau kurang terang mohon maaf. Nah jadi begitunya. Ini shoot yang pertama, nanti footage pertama gue ngambil setengah badan gue aja sih. Jadi ngebuka pintu dan ngebuka kunci ini. Langsung aja ya kita praktekin. Oh ya sebelumnya ini udah gue setting dulu ya untuk
ISO dan lain-lainnya udah gue setting juga untuk di kameranya. Jadi nanti untuk pengaturannya kalian sesuaikan aja ya. Oke, shoot yang kedua ini gue bakal adegannya ngebuka dua jendela ya, dua jendela aluminium. Jadi nanti tetap kayak tadi sih, gue usahain nggak kelihatan muka gitu. Jadi bisa masuk ke yang komersial, nggak ke editorial gitu ya. Oke, kita langsung coba aja. Ini udah gue setting untuk kamera Canon M3-nya untuk settingan semua ISO dan lain-lain. Oke, kita coba ya. Oke, ini udah bisa dicek ya hasilnya. Tapi ini bisa juga jadi dua konten nih. Tadi yang ngebuka, ini sekarang yang nutup ya. Kita coba yang tutup jendela ya. Oke, jadi dapat dua footage ya. Jangan lupa dicek dulu untuk hasilnya nih. Oke, langsung aja masuk ke shoot yang ketiga. Di sini gue punya pintu sliding, jadi gue adegannya nanti ngebuka dan nutup pintu slidingnya. Oke, untuk pengaturan kamera udah gue siapin di sini, udah gue setting semuanya. Ini kita coba untuk langsung aja ya, untuk mulai adegan shootnya. Oke, jadi dua kali buka pintu gue. Takutnya tadi yang pertama muka gue kelihatan gitu. Oke, udah cukup untuk footage yang ketiga. Oke, lanjut lagi untuk footage yang keempat. Gue nanti seolah-olah adegannya ngidupin 3 saklar ini secara bergantian. Jadi saklar lampu ya, ini propertinya. Oke, langsung aja. Sini untuk settingan mungkin udah gue coba ya. Udah gue tes. Oke. Oke, di sini dapat kayaknya 15 detik tadi ya. Cukup kayaknya. Oke. Shoot selanjutnya atau footage yang kelima, ini gue mau coba colokin power listrik ya ke ke colokan listrik. Oke, ini udah settingannya udah sama seperti tadi dan kita langsung mulai aja adegannya.
Oke, dapat 10 detik. Lumayan ya. Oke, ini mungkin shoot yang terakhir ya. Yang mungkin bisa gua kasih share ke kalian. Nanti kalian tinggal explore aja. Selanjutnya itu apa aja kegiatan yang bisa dijadiin footage. Dan di sini ini gua mau coba buat footage cara ngidupin, bukan cara ngidupin sih, ngidupin AC maksudnya ya. Jadi footage seolah-olah kita ngidupin AC gitu. Oke, langsung aja ya ke shootnya. Untuk settingan tetap sama. Oke, cukup sekian mungkin ya yang bisa gue kasih ke kalian. Nanti setelah video ini mungkin ada lanjutannya, jadi nggak cukup sampai di sini aja. Jadi saksikan sampai selesai aja biar jadi lebih paham gitu. Oke, jadi sesuai dengan yang gue bilang tadi proses pengambilan footage ya, itu belum selesai. Jadi menurut gue kalau misalkan kalian mau lebih bagus lagi, kalian bisa editing dulu sebenarnya. Nah ini filenya kan udah gue pindahin ke PC gue atau di laptop gue ini. Nah di sini kalian harus edit dulu sebenarnya, karena kan untuk upload atau submit ke Shutterstock itu untuk footage itu tidak pakai sound. Jadi kalian harus hilangin dulu soundnya. Nah di sini kalian masukin aja ke Shutterstock, ke Adobe Premiere ya, atau diedit pakai apapun lah bisa lah. Yang jelas ini tugasnya cuma menghilangkan audio aja. Nah diusahakan juga pakai yang 4K. Kalau menurut gua mending pakai 4K sih. HD cukup sebenarnya, cuman lebih baik 4K. Kalau misalkan bisa kualitas yang lebih bagus. Nah di sini gua pakai 4K aja untuk hasil rendernya nanti, kualitas akhirnya. Nah, di sini. Nah, ini footage yang gue ambil tadi ya. Ini masih agak ngelak ya. Nah, kalian bisa potong apa namanya? Bisa cut in, cut out yang bagian-bagian yang nggak mau dimasukin. Terus juga audio juga bisa kalian hilangkan dulu. Kalian bisa potong bagian yang nggak mau diambil gitu. Oke, jadi nggak terlalu kepanjangan juga gitu kan. Nah bagian depan gue ilangin sedikit ya. Mungkin kepanjangan nanti. Ini 3 detik. Hasil akhirnya sih ini 16 detik. Coba kita lihat ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, di sini cukup sih. Nah, gitu ya. Untuk pengaturan cahaya sih ini karena tadi settingannya agak salah ya. Jadi gue mau coba untuk agak terangin sedikit. Atau mungkin shadownya gue naikin dulu 10 mungkin, sedikit aja sih. Atau bisa kalian edit di software lain juga bisa sebenarnya. Ini gue coba naikin 110 deh. Untuk yang pertama tadi emang agak kegelapan sih menurut gue, cuman ya nggak apa-apa lah. Nah setelah selesai itu langsung kalian export aja. Setelah itu baru submit. Tapi untuk langkah submit ini gue nggak kasih tunjuk sih. Mungkin next video aja ya, karena takutnya kepanjangan banget. Yang jelas ini kalau untuk footage itu nggak perlu sound bawaan dari video ya. Jadi cukup videonya aja tanpa sound. Oke, kalau udah kayak gini udah siap untuk di submit atau di upload ke Shutterstock. Oke.